Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu tadi salah satu contoh bagaimana luaran yang dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran. Tadi orientasinya salah satunya kan menjadi wirausahawan. Maka mereka kita latih bagaimana menjadi wirausahawan digital. Nah, tentu ketika itu dihasilkan produk-produk unggulan seperti itu, mohon maaf, jangan sampai kalah lulusan S2 kita dengan mereka. Mereka putus sekolah, mereka anak-anak proyek yang tentu putus sekolah, akhirnya dikumpulkan, dilatih dengan soft skill untuk menjadi YouTuber. Penghasilan mereka luar biasa. Nah, kalau kita anak S1, S2 dikumpulkan anggaran untuk biayanya, mungkin dibelikan sapi sudah dapat 7 kan? Jangan sampai hasilnya itu kalah dengan mereka yang notabene tidak melampaui S1 dan S2. Maka disinilah yang harus kita pikirkan, bagaimana peran guru dan dosen abad 21 itu betul-betul menjadi inspirator dan motivator generasi abad 21. Maka di sini yang harus kita lihat. Semua kondisi generasi kita sudah pegang HP, semua sudah basis digital, dan semua sudah dikuasai teknologi. Nah, bergantung kita mau atau tidak, tertinggal atau ditinggalkan, berubah atau diubah. Ini pilihan. Maka kondisi seperti itu, keterampilan abad 21 menjadi solusi. Berpikir kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan kolaboratif. Ini tentu menjadi titik temu. Bagaimana kita bisa berpikir kritis, bagaimana kita bisa berpikir kreatif, lalu mengomunikasikan dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing, lalu kita bisa berkolaborasi seperti yang tadi yang saya sampaikan dari awal maupun di tengah maupun di akhir. Kita petakan dengan kebutuhan kita. Maka disitulah akan terlahirkan semua produk-produk multigenerasi NKRI berbasis OBE tadi, berbasis outcome, berbasis hasil yang kita temukan. SDM-nya berkualitas dengan karakter yang kuat, SDM-nya berkompetensi skill soft skill yang bagus, kemudian mereka menguasai literasi dasar sebagai keterampilan abad 21. Nah, ini menjadi titik temu bagaimana proses pembelajaran yang kita temukan dalam konteks pembelajaran sebagai guru di sekolah dasar menengah maupun sebagai dosen di perguruan tinggi. Bagaimana mereka bisa membelajarkan berbasis studi kasus dan juga berbasis project untuk menemukan pembelajaran berbasis hot yang akhirnya itu akan mengantarkan guru-guru kita profesional. Maka sebenarnya disitulah guru-guru yang kita latih, yang kita hasilkan di S1, lalu dikembangkan Mbak Rita nanti di Prodi S2, ini harus memiliki kompetensi yang berkelanjutan. Kalau itu nanti terpisah, maka akan ada lepas. Maka guru yang kita hasilkan di S1, lalu lanjut ke PPG, lalu dengan S2, harus kita buat segitiga emas, syukur nanti segi 4 emas menuju ke S3. Sampai nanti Prodi Mbak Rita punya S3, kan sudah S1, S2, nanti melanjutkan S3-nya. Kalau dokternya sudah penuh dan sudah punya 2 guru besar, saya kira bisa mulai menyiapkan untuk S3-nya. Karena apa? Prodi-prodi ini sesuai dengan pengembangan Permen 53 tentu akan bisa kita elaborasi dengan pengembangan yang baru. Maka kita hasilkan, kita bandingkan dengan strategi pembelajaran era konvensional. Ini zamannya saya, Mbak Rita mungkin masih ngalami yang seperti ini. Tapi ini anak-anak zaman sekarang mungkin udah beda. Ini saya contohkan bagaimana pembelajaran era konvensional dulu yang kita temukan dengan kesungguhan dan ketekunan itu ternyata memberikan dampak nyata. Hasilnya ya kayak Mbak Rita dan kawan-kawan. Ini adalah produk-produk konvensional. Coba kamu ambil satu saja. Satu saja. Iya, ayo. Yang lain berapa? Ambil satu-satu. Ambil, bagus. Ya. Bagus. Satu-satu. Semua. Ah, ya, bagus. Lagi. Semua. Ambil. Ayo. Yang lain. Bagus. Terus. Ambil. Ayo. Semua. Iya. Iya. Oke, the power of kepepet. Jadi sebenarnya the power of kepepet itu bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sebagai guru, sebagai dosen abad 21 bisa saja terjadi. Maka yang kita tangkap adalah bagaimana kita bisa menemukan peluang untuk bisa menemukan tantangan. Ini yang kita berikan pada anak didik kita. Kita tunjukkan di mana bintang, di mana bulan, di mana matahari, dan mereka tidak akan pernah bersatu, tapi selalu menyinari dan dirindukan. Nah, itu loh. Jadi proses itu yang kita berikan pada mereka. Sehingga kesemestaan itu terjadi
ketika kita lakukan terintegrasi dengan pembanding kondisi terkini. Sekarang kita lihat pembelajaran abad 21 yang tentu kita bandingkan dengan tadi. Semua sudah berbasis teknologi, semua sudah berbasis hasil yang dilakukan prosesnya juga terintegrasi dalam sistem. Nah, itu yang mau saya katakan bahwa Bapak Ibu, lulusan yang kita hasilkan dengan kurikulum yang kita tetapkan, dengan strategi pembelajaran yang kita lakukan, dengan inovasi dosen dan guru yang melakukan, maka akan menentukan lulusan kita. Sarjana yang kita hasilkan nanti akan menjadi apa dan seperti apa, itu bergantung kita, manajer pembelajarannya. Maka keterampilan abad 21 itu yang diharapkan kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, bahwa generasi abad 21 harus memiliki kompetensi, hard skill dan soft skill keterampilan abad 21, berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif dan kolaboratif. Dan ini akan menghasilkan sebuah kompetensi yang unggul di persaingan abad 21. Nah, itu yang kita hasilkan. Kemudian, untuk bisa mewujudkan itu semua, tentu kita harus ada panduannya dong. Kita harus ada kurikulumnya dong. Nah, kalau di S1 sudah ditetapkan kurikulum merdeka, sebenarnya di S2 dan S3 sudah merdeka duluan. Sudah merdeka duluan. Lah bergantung kita, apakah kemerdekaan itu terpimpin atau kemerdekaan yang tak terpimpin gitu ya. Nah, itu bergantung kita yang menentukan. Maka, dalam konteks pembelajaran yang tadi saya kemukakan di awal, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang terintegrasi di S1 harus dilanjutkan di S2, harus dilanjutkan di S3. Maka kenapa di S2 ada yang mulai berbasis riset, di S3 berbasis riset? Karena pengembangan dari kemerdekaan tadi. Secara teoritik kan mereka bisa mengembangkan konsep melalui FGD, pembelajaran yang berorientasi berbasis penelitian mereka. Lalu kita kembangkan melalui FGD dan pengembangan-pengembangan yang lain. Nah, disitulah yang sebenarnya kita orientasikan, misalnya kita pembelajaran untuk apresiasi puisi misalnya. Nah, dari apresiasi puisi ini tentu nanti bisa menghasilkan kajian-kajian puisi yang terintegrasi. Misalnya 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, lalu menghasilkan produk unggulan. Bagaimana puisi bisa menjadi sumber pembelajaran kearifan lokal, sumber pembelajaran modern, dan sumber pembelajaran internasional. Tentu itu akan bisa kita temukan di dalam produk-produknya. Atau misalnya Mbak Rita menetapkan visinya berbasis teknologi. Nah, tentu output yang dihasilkan, produk-produk yang dihasilkan, tentu bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai proses dan output pembelajaran. Contoh, anak-anak S2 sudah mampu melakukan R&D. Mungkin levelnya yang mungkin pada tataran pengembangan aplikasi digital, pengembangan e-book digital. Nah, nanti bisa dilanjutkan ke S3-nya. Ini kan tentu akan berdampak, outcome-nya akan bisa memberikan kontribusi. Bagaimana anak-anak misalnya menghasilkan aplikasi pembuatan puisi, aplikasi pembuatan cerpen, aplikasi pembuatan kuis pendidikan, ya, misalnya seperti itu, berbasis literasi, itu akan berdampak semua. Sehingga integrasi dalam proses pembelajaran ini akan terasa dampaknya. Disitulah sebenarnya kurikulum yang kita tetapkan itu tentu harus senantiasa dilakukan evaluasi. Nah, melakukan evaluasi diri itu basisnya dari tracer study. Apakah capaian pembelajaran yang kita tetapkan melalui kurikulum sebelumnya sudah tercapai? Itu dilihat dari tracer study-nya. Nah, kalau tracer itu tercapai, maka kita lihat apa yang kurang dan apa yang perlu dibenahi, itu bagian dari upaya kita. Oleh karena itu, teman-teman ibadah luar biasa, hari ini Mbak Rita dan Pak Dekan sudah melakukan evaluasi diri berbasis apa yang ditemukan sebelumnya untuk membuat dasar pengembangan menuju pada pengembangan berikutnya yang menghasilkan hasil dan juga berbasis OBE ini. Maka tahapan-tahapan itu ada proses yang kita tentukan hari ini tujuan dan pengembangannya, nanti akan disosialisasikan hasilnya pada sesi pengembangan berikutnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan pada teman-teman. Berbasis
analisis dan berbasis temuan-temuan saya selama saya keliling Indonesia, keliling ke APS akreditasi program studi maupun APT akreditasi perguruan tinggi, masih banyak pertanyaan yang tentu harus kita sudutkan sebagai bentuk evaluasi diri dari kurikulum kita. Sudahkah kurikulum kita berorientasi pada kompetensi untuk generasi abad 21? Rata-rata kurikulum yang kita temukan masih kurikulum yang basisnya dari kurikulum sebelumnya. Terus ada yang mempertahankan mata kuliah, jangan sampai hilang mata kuliah saya, itu mata kuliah sepanjang hayat, ya. Ada yang mempertahankan pada kuota status quo bahwa itu tidak boleh tergantikan, itu masih seperti itu. Padahal kebutuhan anak-anak sekarang enggak itu. Kebutuhannya adalah bagaimana mereka bisa menghasilkan sesuatu pada abad 21 ini. Maka sudahkah berbasis luaran sesuai kebutuhan Dudi abad 21? Ini yang kita pikirkan. Pertanyaan-pertanyaan ini. Sudahkah selaras dengan kebutuhan satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah? Contoh saya katakan, Bapak Ibu menghasilkan calon guru, tapi ketika sampai di sekolah, mereka tidak tahu tentang kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kan ini bertentangan ini. Jangan sampai mereka turun ke sekolah, itu harus belajar lagi. Karena maka harus banyak-banyak kolegial kolaborasi antara dosen dan guru. Sehingga kebutuhan perubahan yang paling cepat itu kan mereka di pendidikan dasar dan menengah. Jangan sampai anak-anak melakukan PLP, melakukan magang, tapi mereka beda yang dipelajari di perguruan tinggi dengan yang di sekolah. Maka kurikulum-kurikulum ini harus nyambung, ya. Dan itu dibutuhkan kolaborasi. Maka dikatakan tadi keterampilan abad 21, komunikatif dan kolaboratif. Ini yang menyatu. Maka Mbak Rita ketika merumuskan kurikulum S2 ini juga harus melibatkan konstituen dari eksternal dan internal. Internal hari ini sudah disatukan. Nanti akan bisa kita diskusikan. Eksternal nanti kita undang apa yang mereka perlukan. Termasuk dari teman-teman dari perguruan tinggi lain yang mungkin akan kita undang. Dalam konteks untuk bisa menemukan eksternalnya, masukan-masukan caranya seperti apa. Lalu sudahkah berorientasi teknologi informasi tepat guna? Jangan sampai anak-anak generasi sekarang mereka tidak bisa melakukan jelajah literasi digital untuk pengembangan diri mereka. Sudahkah sesuai kebutuhan Dudi dan bukan berdasarkan keinginan Bapak dan Ibu dosen? Nah ini sering sulit ditinggalkan. Wah pokoknya mata kuliah A jangan sampai dihapus, karena itu mata kuliah sepanjang hayat bagi saya gitu ya. Padahal yang mau mata kuliah apapun nggak masalah, yang penting bahan kajiannya yang diperdalam, bahan kajiannya yang diperluas. Maka disitulah sebenarnya bagaimana kita bisa melihat semua komponen itu, pengembangan kurikulum kita betul-betul berbasis hasil yang akan dihasilkan. Mari kita diskusikan bersama ketika nanti Bapak Ibu temukan itu. Nah, contoh lain gini, catatan-catatan penting dalam perumusan visi dan lain sebagainya. Saya temukan begini misalnya. Dokumen kurikulum banyak yang belum disesuaikan dengan pedoman KPT, ya, sebagai pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang memuat 10 unsur utama dan unsur tambahan. Nah, unsur tambahan itu silakan bergantung apa yang Bapak Ibu mau tambahkan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Visi belum jelas, terukur, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Itu ketika saya temukan, ketika visitasi, mana yang terlibat siapa? Oh sudah Pak, kami libatkan semua, tapi buktinya tidak ada. Nah sehingga itu basisnya imajiner gitu ya. Nah kemudian visi prodi belum berorientasi visi keilmuan. Jadi visi kelembagaan itu miliknya universitas, visi kelembagaan miliknya fakultas, prodi miliki visi keilmuan. Bagaimana? Seperti Mbak Rita kalau nggak salah saya baca di kurikulumnya yang dikirim saya kan menjadi program studi A, berarti itu masih visi kelembagaan. Jadi kalau visi keilmuan ya menjadi pusat pengkajian dan pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berbasis teknologi misalnya. Ini akan menjadi titik temu yang nanti merujuk pada visi kelembagaan fakultas dan visi kelembagaan universitas. Yang ketiga, program studi masih memiliki misi yang ada di prodi, tujuan prodi yang disesuaikan dengan visi, CPL, dan profil program studi. Jadi misi itu miliknya fakultas dan universitas. Nah, sehingga kalau kita lihat, prodi itu kan bukan penyelenggara pendidikan, tapi penyelenggara pembelajaran. Sehingga penyelenggara pendidikan syarat menjadi UPPS itu memiliki mahasiswa, memiliki SDM, memiliki sarana prasarana, dan mengelola keuangan. 4 syarat ini kan tidak dimiliki oleh prodi. Maka prodi itu adalah pelaksana pembelajaran. Maka yang dikembangkan adalah visi keilmuan. Yang dikembangkan renstranya adalah renstra keilmuan. Bagaimana kita mencapai misalkan basis
pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi itu kita rencanakan tahun 1 seperti apa, tahun 2 seperti apa, tahun 3 seperti apa, tahun 4 seperti apa, tahun 5 seperti apa. Nah, itu yang harus kita pahami sama. Kemudian masih banyak visi dan tujuan yang belum tercermin dalam mata kuliah. Ya, ini ya. Khususnya penguasaan teknologi informasi dan kemampuan berbahasa asing. Sesuai visi akan unggul di tingkat nasional dan internasional. Lebih baik ditunjukkan pembeda keunggulannya apa, ya. Mbak Rita kan mau mencapai dalam skala internasional. Nah, pembeda untuk menuju ke sana apa? Itu harus ditunjukkan. Oh, luaran profil pelajar kita menjadi pengajar BIPA. Tapi tidak saya temukan di profilnya menjadi pengajar BIPA. Profilnya hanya menjadi pendidik pemula. Profilnya hanya menjadi peneliti, menjadi wirausahawan. Kalau memang berorientasi internasional menjadi pembeda, Mbak Rita harus berani profil lulusannya menjadi pengajar BIPA yang profesional, kreatif, inovatif. Lah nanti bukti pengembangan output yang dihasilkan menjadi pengajar BIPA tadi harus dihasilkan mereka lulus dengan kompetensi, sertifikat kompetensi pengajar BIPA, sehingga peluang 3.000 pengajar BIPA ke luar negeri yang dibuka oleh Badan Pengembangan Bahasa itu bisa kita ambil oleh lulusan UKI gitu ya. Lulusan UKI untuk S2. Kemudian banyak mata kuliah yang memang memiliki bahan kajian sama. Nanti mohon itu dijadikan satu dengan pengajar tim teaching, Mbak Rita. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang bahan kajiannya mendekati, mending jadikan satu tim, jadi satu bahan mata kuliah, bahan kajiannya yang diperdalam, bahan kajiannya yang diperluas gitu. Itu akan lebih bagus efektivitasnya. Kemudian banyak mata kuliah inovasi pembelajaran tetapi belum mencerminkan keterampilan roda 21 yang berbasis kompetensi dan luaran hasil kasus dan proyek. Itu menjadi titik temu. Kemudian masih banyak mata kuliah yang belum menjadi pintu masuk peningkatan dan penguasaan bahasa asing dan teknologi untuk memiliki daya saing abad 21. Nah, ini perlu dipikirkan yang saya ceritakan Mbak Rita tadi. Nah, sehingga tidak hanya sekedar tertulis sebagai kata-kata, tapi implementasinya seperti apa, ya. Lulusan saat lulus belum disertai dengan SKPI dan sertifikat kompetensi dari LSP 01 dan BSNP yang menjadi bukti lulusan yang kompeten dalam bidangnya. Ini yang sebenarnya OBE yang kita hasilkan. Luaran yang dihasilkan diakui publik. Luaran yang dihasilkan itu diakui dengan sertifikat kompetensi. Maka disitulah sebenarnya orientasi yang kita hasilkan. Sebagai contoh saya ambilkan contoh ini. Saya ambilkan contoh salah satu prodi menjadi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang terkemuka dan berbasis riset yang unggul di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan teknologi. Nah, lalu ini masih ada misi. Harusnya begini, kalau saya sarankan misalkan menjadi pusat pengkajian dan pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang unggul berbasis riset dan teknologi di tingkat nasional pada tahun 2029. Nah, ini kalau kita rujuk dari apa yang ada. Lalu program studi tidak memiliki misi, tetapi tujuan program studi sesuai dengan CPL dan profil lulusan program studi. Itu sesuai dengan arahan dan juga orientasi yang nanti mengakreditasi teman-teman Labdik. Kita berorientasi ke situ. Kita harus sesuaikan kebutuhan dari lembaga yang mengakreditasi kita. Nah, kalau tujuan, ini kan misalnya tujuan seperti menghasilkan lulusan berkompetensi, menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan lulusan itu harus disesuaikan dengan profil lulusan. Jadi profilnya apa saja yang mau dicapai. Jadi tujuan disesuaikan dengan profil lulusan yang ingin dicapai sesuai dengan CPMK yang mendukung CPL. Nah, CPMK itu luarannya apa, Mbak Rita dan kawan-kawan? Lalu mendukung CPL Prodi. CPL Prodi nanti mendukung CPL fakultas dan CPL universitas yang ditetapkan dan sepakati dalam kurikulum. Lalu gunakan hasil tracer study apakah sudah tercapai atau belum, ini jadi titik temu. Lalu dengarkan aspirasi dan masukan dari alumni dan pengguna, ini penting. Nah, itu yang tadi saya katakan. Nah, kita lihat ini. Misalnya visinya Mbak Rita di Prodi S2. Ini tentu kita pikirkan bagaimana menjadi program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UKI Toraja, yaitu menjadi program studi. Nah, berarti menjadi lembaga. Jadi program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia yang bermutu, berkarakter melayani, berbasis etnopedagogik, dan berskala internasional pada tahun 2032. Nah, ini harus kita temukan nanti, misalnya bagaimana menjadi pusat pengkajian dan pengembangan pendidikan bahasa Indonesia yang bermutu, berkarakter melayani, berbasis etnopedagogik di tingkat internasional pada tahun 2032, begitu. Nah, itu akan lebih
mengena sasaran. Nah, sehingga disitulah kekuatan kita menentukan visi prodi harus jauh ke depan, tetapi tidak meninggalkan realistisnya. Jadi betul-betul visioner dan realistis, sehingga nanti akan diwujudkan pada tujuan prodi atau profil yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, inilah titik temu bagaimana kita menghasilkan produk lulusan atau alumni yang betul-betul kompeten dalam bidangnya, kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, kompeten menghasilkan produk unggulan yang kita tetapkan bersama-sama.